Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiansa. Saya berasal dari PGMI 5F. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat pembelajaran tematik. Nah, di kelompok saya ini membahas tentang hakikat landasan tematik. Ah, Baiklah, rumusan masalah kita hari ini adalah yang pertama, apa hakikat pembelajaran tematik? Yang kedua, apa landasan pembelajaran tematik? Yang ketiga, apa latar belakang pembelajaran tematik? Dan yang keempat, apa implikasi pembelajaran tentang tematik? Nah, baiklah, yang pertama yaitu hakikat pembelajaran tematik terpadu. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran di dalam siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai atau mediator pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu baik dalam intra mata pelajaran maupun antara mata pelajaran yang menggunakan tema untuk mengaktifkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, yang kedua itu landasan pembelajaran tematik terpadu. Nah, di sini yang pertama itu seperti landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu biasanya seperti progresivisme, yang kedua konstruktivisme atau humanisme. Nah, aliran biasanya memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan. Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, konstruktivisme itu melihat pengalaman langsung, seperti peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir itu aliran humanisme, melihat peserta didik dalam segi keunikan atau khasnya atau ciri khas yang biasanya yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua itu landasan psikologis, biasanya pembelajaran tematik terutama yang berkaitan dengan psikologis berkembang peserta didik itu perkembangannya atau psikologis dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Biasanya landasan ini adalah Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memiliki pendidikan atau pengajaran dalam rangka pengembangan atau pribadi tingkat kecerdasan anak tersebut. Biasanya seperti bakat atau bakat atau kemampuan dari seorang anak itu. Nah, yang ketiga, latar belakang lahirnya pembelajaran tematik terpadu. Biasanya latar belakang itu menceritakan tentang apa sih latar belakang atau cerita tentang pembelajaran tersebut. Biasanya yang ini saya mengambil ada satu menurut Bell dalam Abdul Majid. Pembelajaran terpadu katanya berawal dari perkembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme. Berarti kembali ke awal tadi, yaitu kembali ke materi konstruktivisme, yaitu kan ada tiga tadi tuh. Nah, yaitu salah satu pandangan tentang proses konstruktivisme dalam pengembangan adalah bahwa dalam proses belajar pengolahan pengetahuan yang diawali dengan terjadinya konflik atau kognitif. Nah, selanjutnya kita mempelajari yang keempat
Yang keempat itu aplikasi pembelajaran tematik. Nah, di aplikasi ini mengaplikasikan bagi guru. Misalnya beberapa implikasi dalam penerapan pembelajaran tematik. Biasanya ini ada salah satunya, pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di SD atau MI. Oleh karena itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik perlu mempelajari terlebih dahulu sehingga memperoleh pengalaman baik secara konseptual, maksudnya terstruktur maupun praktikal. Nah, yang kedua itu pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif. Jadi kita seorang pendidik harus menjadi kreatif dalam belajar atau berpengalaman, menceritakan pengalaman kita kepada anak itu agar anak itu tertarik kepada kita dan menyenangkan. Bisa jadi setiap materi apa yang kita sampaikan, anak itu bisa mengerti. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Biasanya siswa harus mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil ataupun lainnya. Nah, biasanya kalau individual itu memerlukan otak kita sendiri atau otak siswa itu tersebut sendiri. Biasanya kalau berpasangan, satu otak bertukar pikiran dengan otak yang lain. Jadi bukan hanya satu ide, melainkan ide-ide yang lain akan muncul maupun dari kita sebagai siswa ataupun teman kita sebagai siswa lainnya. Yang ketiga, implikasi terhadap buku ajar. Biasanya penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar. Misalnya seperti buku cetak. Buku ajar tersebut sudah ada di saat ini masing-masing di mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat yang itu implikasi terhadap peraturan tempat belajar. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan peraturan ruang kelas agar siswa itu aktif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Artinya setiap kelas atau yang lokal yang kita ajar itu harus ada peraturannya. Jadi setiap siswa harus disiplin. Misalnya datang jam 7.30 harus datang jam 7.30. Jadi mereka ruang kelas dia itu nyaman. Nah, peraturan ruang kelas tersebut biasanya meliputi seperti pengaturan meja, kursi, dan lemari, perabotan kelas dan lainnya secara teratur dan rapi agar siswa tersebut belajar dengan tenang dan nyaman dan bisa berguna. Nah, yang itu masih banyak lagi diantara lainnya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yang saya ambil adalah pembelajaran tematik yaitu penting bagi kita kepada seorang pendidik dan penting juga bagi siswanya agar dapat belajar dengan tenang, aman, nyaman, dan berhasil dalam kita mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran kita maupun di luar maupun di internal atau eksternal. Baiklah, saya Mardiansa pamit undur diri. Terima kasih. Itulah hasil materi kita hari ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.